Kasus 1, contoh kasus. Ibu Noni adalah seorang guru sekolah dasar, Pak Septian salah satu rekannya yang merupakan guru olahraga di SMK. Pak Septian sudah sepekan ini hanya mengajar olahraga di dalam ruangan dikarenakan saat ini di sekolahnya ada pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Dan lapangan olahraga yang bisa dipakai oleh Pak Septian digunakan sebagai tempat material bangunan. Tujuan, suatu pagi di SMK Lomatir Telaga, Pak Septian, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 11 TKJ, menginformasikan bahwa pembelajaran olahraga hari ini dilakukan di dalam kelas. Pak Septian mengimbau seluruh siswa kelas 11 TKJ untuk tetap di dalam kelas. Salah seorang siswa menyampaikan kepada Pak Septian bahwa mereka ingin sekali olahraga praktek di lapangan. Namun, dikarenakan adanya pekerjaan sarana dan prasarana sekolah dan di lapangan olahraga terdapat tumpukan material, maka praktek olahraga di lapangan tentu tidak memungkinkan. Di satu sisi, Pak Septian juga sebenarnya ingin praktek di lapangan karena materi pelajarannya memang harus dipraktekkan. Sehingga suatu siang, setelah jam pelajaran selesai, Pak Septian memberanikan diri menghubungi Ibu Noni yang merupakan temannya dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan Ibu Noni dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Selamat siang Ibu Noni. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya ada persoalan serius yang ingin Bapak sampaikan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Iya Bu, begini, terkait proses pembelajaran mata pelajaran PJOK di sekolah saya, itu saat ini sudah kurang lebih selama 1 pekan, saya itu mengajar olahraga itu hanya di dalam ruangan. Dikarenakan saat ini ada proses pembangunan di sekolah kami, pembangunan sarana dan prasarana, yang dimana lapangan yang sering kami gunakan untuk praktek itu digunakan sebagai tempat untuk meletakkan material-material bangunan seperti batu, kerikil, pasir, itu diletakkan di lapangan yang sering kami gunakan, Bu. Jadi otomatis kami tidak dapat menggunakan lapangan itu. Begitu, Bu. Oh, itu masalahnya. Jadi pembelajaran PJOK itu harus praktik dan menggunakan lapangan ya, Pak? Iya, Bu. Kita kan materinya di luar ruangan. Jadi otomatis menggunakan lapangan. Memangnya apa tidak bisa menggunakan ruang kelas saat melakukan praktik, Pak? Sebenarnya bisa, Bu, tapi kurang efektif. Mengingat jumlah murid yang lumayan banyak karena gabungan dari 2 kelas, jadi kalau menggunakan ruang kelas sebagai tempat praktek tentu tidak akan muat. Nah, Pak Septian, sekarang saya mau bertanya, di sekolah Bapak selain lapangan olahraga yang ada tumpukan material itu, ada lokasi lain tidak yang bisa digunakan sebagai praktek ataupun alternatif pilihan untuk dijadikan lokasi praktek mata pelajaran PJOK? Sebenarnya ada, Bu. Hanya saja kebetulan saat ini lokasi itu berdekatan dengan laboratorium komputer yang ada di sekolah kami, yang saat ini digunakan sebagai ruang ujian ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi takutnya nanti ketika kami menggunakan lapangan itu akan mengganggu proses ujian itu sendiri. Oke Pak Septian, sebenarnya di lokasi Bapak kan ada lapangan olahraga, tapi terdapat tumpukan material yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Bapak. Nah, selain itu, ada juga lokasi yang bisa digunakan untuk praktik, tetapi berdekatan dengan ruang ujian ANBK ya Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak. Nah, menurut Bapak, tempat atau lokasi yang ideal yang digunakan untuk praktik, iya, yang digunakan untuk praktik olahraga itu seperti apa, Pak? Menurut saya, lokasi ideal itu setidaknya permukaannya rata, kemudian mampu menampung
murid atau siswa yang banyak, kurang lebih sekitar 30-40 murid, dan yang berikut tidak berbatu, Bu. Oh ya, tepat sekali Pak Septian. Nah, kurang lebih begitulah lokasi ideal yang digunakan untuk praktik olahraga. Nah, sekarang dari syarat ataupun kriteria tersebut, menurut Bapak, ada tidak lokasi yang terdekat dari sekolah Bapak yang mudah digunakan dan dapat digunakan untuk praktik olahraga? Dari ketiga syarat yang ideal itu tadi, sepertinya ada, Bu. Ada lokasi yang dekat dari sekolah saya yang bisa digunakan untuk praktek. Dan menurut saya, lokasi ini cocok untuk digunakan sementara sebagai alternatif pilihan yang tepat saat ini. Baik Pak Septian, kalau begitu langkah yang Bapak akan lakukan untuk menggunakan lokasi alternatif seperti apa yang telah Bapak sebutkan tadi? Menurut saya yang bisa saya lakukan saat ini adalah saya perlu melakukan peminjaman lokasi kepada pemilik lokasi tersebut, tapi sebelum itu saya perlu membicarakannya dengan kepala sekolah agar supaya pihak sekolah mau mengeluarkan rekomendasi dan surat peminjaman lokasi tersebut. Wah, bagus sekali Pak Septian ya. Memang benar apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang perlu dilakukan setelah terlebih dahulu adalah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan meminta pihak sekolah untuk dapat mengeluarkan surat peminjaman lokasi tersebut. Nah, sepertinya Bapak telah menemukan solusi untuk masalah Bapak. Bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya telah menemukan solusi untuk masalah saya. Terima kasih. Saya tentu merasa sangat senang, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Oke. Baik, Pak Septian. Sama-sama.